Orang sukses versus orang gagal. Selamat datang para penjelajah kehidupan. Saya bukan guru motivasi atau ahli kehidupan. Saya hanyalah teman perjalanan yang ingin mengajak Anda mengeksplorasi serunya petualangan kita di dunia ini. Di sini kita tidak akan membahas resep kesuksesan yang klise atau trik cepat menjadi kaya. Siap-siap ya, karena di balik pintu YouTube ini kita akan menggali ke dunia yang absurd, mengukir tawa di tengah liku-liku hidup, dan mungkin, hanya mungkin, menemukan makna di antara kekacauan ini semua. Jadi, jika Anda merasa bosan dengan arus konten yang sama dan mencari perjalanan yang menyenangkan, mungkin sedikit gila, berlanggananlah dan bersiaplah untuk melompat ke dalam roller coaster kehidupan bersama saya. Mari bersenang-senang bersama saya, simak perbandingan antara orang sukses dan orang gagal. Pertama, mentalitas. Orang sukses bangun pagi dengan semangat, menyapa hari dengan senyuman lebar. Mereka menganggap setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Orang gagal bangun pagi dengan muka bengong, seolah-olah hari ini adalah ujian akhir hidup. Setiap masalah dianggap bencana nasional, atau malahan bencana yang luar biasa. Orang gagal bisa bangun pagi hanya jika dibangunkan oleh 7 alarm, 10 panggilan telepon, dan pesan dari ibu yang mengancam. Itu hanya candaan ya. Yang kedua, ambisi. Orang sukses memiliki rencana dan tujuan hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan berusaha keras mencapainya. Ambisinya sebesar langit, tapi langitnya yang tidak ditentukan. Orang gagal, ambisinya hanya sampai sebatas mencari remote control yang hilang. Hidupnya tanpa rencana dan keberhasilan adalah benda langit yang tidak diketahui. Orang gagal punya rencana, tapi seiring berjalannya waktu, rencana itu tergantikan oleh rencana untuk menonton semua musim serial TV dalam semalam. Bener nggak sih? Ketiga, sikap terhadap gagal. Orang sukses, gagal dianggap sebagai batu loncatan untuk sukses berikutnya. Mereka belajar dari kegagalan dan bangkit dengan semangat baru. Orang gagal itu dianggap sebagai akhir segalanya. Mereka cenderung meratapi nasib dan bersumpah untuk tidak pernah mencobanya lagi. Orang gagal melihat kegagalan sebagai seseorang yang menghantui mereka. Sementara orang sukses melihatnya sebagai guru privat yang penuh dengan wejangan. Yang keempat, keuangan. Orang sukses mengelola keuangan dengan bijak, investasi di tempat yang benar, dan merencanakan masa depan yang cermat. Orang gagal melihat dompet mereka seakan-akan mereka menemukan galaksi baru yang belum dijelajahi oleh manusia. Orang gagal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ATM daripada dengan saudara-saudara mereka. Benar juga sih ya. Yang kelima, reaksi terhadap kritik. Orang sukses menerima kritik sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa kritik adalah bumbu penyedap dalam hidup. Orang gagal melihat kritik sebagai serangan pribadi dan bereaksi layaknya superhero yang sedang diserang oleh penjahat galaksi. Yang keenam, pergaulan dan jaringan. Orang sukses membangun hubungan yang positif dan produktif. Mereka menyadari pentingnya jaringan dan berusaha menjalin koneksi yang bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Orang gagal, jaringan sosialnya terbatas pada teman-teman online yang hanya dikenal melalui akun media sosial. Pergaulannya lebih sering diwarnai oleh drama daripada kesempatan positif. Orang gagal seringkali lebih tahu tentang kehidupan tetangganya yang jauh daripada teman-temannya yang berada dalam jarak dekat. Yang ketujuh, waktu luang. Orang sukses mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat seperti membaca, belajar, atau berolahraga. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset berharga yang tidak bisa dikembalikan. Orang gagal, waktu luang diisi dengan maraton serial TV, permainan games, atau permainan video tanpa henti, atau aktivitas yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Orang gagal seringkali berkata, "Saya ingin punya lebih banyak waktu luang," sambil terus menekan tombol next episode di remote TV mereka. Sebelum kita pamit, ingatlah kehidupan ini adalah panggung penuh cerita yang belum tertulis.
Setiap kegagalan adalah lembaran baru untuk meraih kesuksesan dan setiap tawa adalah catatan dalam buku kenangan kita. Jangan takut untuk menciptakan kisah unikmu sendiri. Karena dalam kekacauan mungkin kita menemukan makna yang membuat hidup lebih berarti. Jika petualangan ini atau video ini membuat Anda tersenyum atau merenung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode gila yang berikutnya. Mari bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih ceria. Kami dari Edukasi akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, penjelajah kehidupan. See you, bye-bye.